Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Karena rahmat Allah. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Petrus adalah batu karang di mana Yesus mendirikan gerejanya. Batu karang itu keras dan kokoh, sehingga bangunan yang didirikan di atasnya pasti tidak mudah goyah. Namun kita tahu dari Injil, Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Petrus juga tidak ditemukan di bawah salib. Sebagai manusia, Petrus sebetulnya lemah dan bisa salah. Ia mudah goyah. Bila ia menjadi batu karang yang kokoh, itu karena rahmat Tuhan sendiri. Seperti hari ini, jika Petrus bisa mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, itu karena Bapa berkenan menyatakan kepadanya. Dalam Kisah Para Rasul, Petrus terlepas dari penjara juga karena campur tangan Allah. Artinya, bukan Petrus sendiri yang hebat, melainkan rahmat Allah yang menopangnya, yang membuatnya kuat dan kokoh. Paulus juga rasul yang hebat. Bahkan dia mendirikan lebih banyak gereja dibandingkan Petrus. Dia juga mengalami banyak kesulitan dan penderitaan dalam pewartaannya. Secara eksplisit, Paulus mengakui bahwa bukan dia yang hebat, melainkan Allah yang membuatnya kuat. Rahmat Allah sendiri bekerja dan memampukan orang-orang yang telah dipilihnya untuk menjalankan pelayanan.
Bagi Paulus, jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab dalam keterbatasannya, rahmat Tuhan sendirilah yang bekerja. Karena itu, Paulus mengakui, baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga pelayanan yang kami lakukan hanya demi kemuliaan nama-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.